masih bermujahadah dalam materi pendidikan agama Islam dan mengerti kelas 8 ya, bab 2 yang ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, siapa yang hadir hari ini? Siapa yang hadir? Anissa Sahwa hadir ya? Hadir. Vika Fatimah hadir ya? Willy Mirana hadir. Alhamdulillah, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah, semoga terus meningkat dari hari ini, hari besok dan hari kemudian anak bisa hadir aktif untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Silakan anak bapak salahnya, tolong dirapikan bajunya, ya, bajunya dirapikan. Oke, barangkali ada sampah di bawah meja, tolong sampahnya diambil dibuang ke tong sampah. Ada ya? Alhamdulillah. Baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas berdoa ya. Masih lepas biasa ya. Oke, selanjutnya membudayakan literasi. Kalau dalam mata pelajaran lain itu literasinya baca buku ya, betul ya. Baca buku, baca sejarah, baca cerita-cerita. Dalam pendidikan agama Islam kita dituntut untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa membaca dengan huruf benar, dengan tajwid benar, sehingga kita sholat tidak ragu. Kita sholat menggunakan Al-Fatihah, tidak ragu membaca Al-Fatihah karena bacaan kita sudah benar. Baik, kenapa Bapak mengambil kebiasaan ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5? Karena ini berkaitan dengan bacaan kita pada hari ini. Baik, silakan bersama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa raiba fihi hudan muttaqin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa di mana berkaitannya Pak? Ya, dari kata kitab Al-Quran ini tidak ada raguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya untuk menerapkan profil belajar Pancasila serta memupuk rasa kebanggaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia serta menghormati keberagaman yang ada dalam tubuh Indonesia. Oke, sekarang lihat ini profil belajar Pancasila. Jadi yang kita nyanyikan termasuk dimensi apa? Dimensi
global. Ya, itu termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama. Sorak-sorak bergembira. Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sebebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah milik kita, sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, baiklah. Kira-kira apa yang kemarin anak pelajari? Ada yang masih ingat? Ya, Anissa. Melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Itu di akhir bab kemarin kita belajar bagaimana Al-Quran sebagai kitab Allah memberikan petunjuk untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan dan kehidupan. Sedangkan pada bab 2 ini kita akan belajar tentang pentingnya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua bab ini saling berkaitan, ada relevansinya, ada keterkaitannya. Di mana sebelumnya kita fokus pada harapan praktis ajaran Al-Quran, pada bab ini kita diberi kekuatan untuk bisa memahami bagaimana keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa pengertian iman kepada Allah? Siapa yang tahu? Kira-kira apa pengertian iman kepada kitab Allah? Siapa yang tahu? Ya apa? Ya ini selanjutnya apa? Percaya kepada kasih Rasulullah. Oke, selanjutnya apa saja nama kitab Allah yang kalian ketahui? Al-Quran betul sekali, tepat sekali lagi. Kita tahu Quran betul sekali, luar biasa. Minggu kemarin Bapak sudah memberitahu bahwa belajar di rumah, artinya semuanya berarti belajar di rumah, mendalami materi akan kita pelajari hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan yang untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan belajar kita pada hari ini. Ya, Bapak, setiap mata pelajaran, setiap bab dan setiap subbab dan setiap satu kali pertemuan itu ada tujuan pembelajarannya. Dan tujuan belajar kita pada hari ini, anak-anak Bapak bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terakhir terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Bapak akan menerapkan model problem based learning, model berbasis masalah. Ya, artinya adalah anak-anak Bapak menemukan sendiri masalah yang akan dihadapi semuanya dengan melihat video. Selanjutnya, anak-anak Bapak mengembangkan keterampilan, ya, kemudian berpikir kritis, kolaboratif dan kreatif. Jadi nanti ada
Selanjutnya kita mau diskusi dulu lah ya. Mau diskusi dulu kita duduk. Ini ketuanya tadi sudah menyebut di awal pelajaran untuk Taurat itu Yogi Pratama. Mana Yogi? Iya, Yogi Pratama. Zabur, Zakirehat. Mana dari Zakirehat? Oke, selanjutnya untuk Injil Binti Aulia. Al-Quran ada Indonesia. Ya, silakan nanti kelompoknya untuk sendiri ya, sendiri anggota masing-masing. Baik. Ayo, Bapak, ambil. Oke. Kita menggunakan tepuk tangan 1, 2, dan 3. Ketika tepuk tangan 1, jawabannya ha. Tepuk tangan 2, hi. Dan tepuk tangan 3, hu. Ya, sambil mengerjakan. Ketika ha, tangannya ke kanan, hi ke kiri, hu. Ya. Oke. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Bapak untuk melihat video. Dalam video ini nanti ada definisi tentang iman, macam-macam kitab, isi yang terkandung dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas anak-anak Bapak adalah mencatat rumusan masalah. Apa masalah yang dapat terjadi dalam diskusi? Nanti anak-anak tulis. Tulis di buku masing-masing. Baru nanti kita duduk pada kelompok. Ya. Oke, silakan. Selamat menyaksikan video berikut. Mari renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana arah. Demikian juga dengan kehidupan dunia ini. Jika dunia ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan terjadi sesat. Silakan disimak dan siapkan bukunya ya.
Ya, tugasnya adalah menyampaikan, melakukan pengujian hipotesis, kemudian menyampaikan kesimpulan. Silakan diperkenalkan dulu dari kelompok mana, kemudian menyampaikan presentasinya. Luar biasa, alhamdulillah dari anak kami dari kelompok selanjutnya dari kelompok Al-Quran. Silakan maju presentasikan, menyampaikan ujian hipotesis yang dilakukan, kemudian menyampaikan kesimpulan. Silakan 3 orang ya. Silakan ibu dimegang. 1 orang menyampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin menyampaikan pengertian dan menyampaikan kesimpulan tentang kitab Al-Quran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Al-Quran. Iman kepada Al-Quran adalah keyakinan kitab ini merupakan tauhid asli dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk seluruh umat manusia jika akan iman. Al-Quran diturunkan secara langsung pada Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh umat manusia jika akan iman. Al-Quran diturunkan secara langsung pada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun dari tahun 611 Masehi hingga 632 Masehi. Al-Quran merupakan pedoman seluruh yang sempurna dan komprehensif. Al-Quran mengajarkan tentang keesaan Allah, tauhid, ibadah, hukum syariat tentang kebenaran, moral dan sosial. Al-Quran juga menegaskan pentingnya menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi yang disampaikan pada kelompok 4 ya. Kembali kita diskusikan. Barangkali dari kelompok Taurat ada yang belum paham tentang Al-Quran, bisa ditanyakan ke kelompok Al-Quran. Begitu pun sebaliknya, ada kelompok Injil yang kurang paham tentang Taurat, bisa ditanyakan ke kelompok Taurat. Ya, silakan diskusikan lagi. Silakan
Oke, baik, sudah ya diskusinya luar biasa. Tepuk lagi untuk kita semua. Iya. Baik, Bapak akan melakukan penguatan materi. Artinya adalah tidak cukup kita belajar dengan mengamati video saja atau berdiskusi saja. Ya, Bapak akan menjelaskan kembali pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita Allah maka berapa? Ada empat. Yang pertama kita tahu Allah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Zabur. Kemudian terakhir Al-Quran yang kita yakini iman yang kita pelajari dan kita amalkan saat ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak akan memberikan asesmen akhir dari tujuan pembelajaran. Tadi tujuan Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini Bapak ingin menyampaikan atau memberikan asesmen akhir tematik. Ya, ini dilakukan di setiap individu. Semua setiap individu Bapak beri tugas untuk menggali informasi lebih luas lagi terkait dengan memahami iman kepada kitab Allah secara etis dan benar dari kitab Allah. Tugas kita individu apa? Tugasnya adalah ada 15 soal dengan kualitas tinggi, ya. 10 soal piagada dan 5 esai. Silakan nanti anak-anak menjaga menggunakan foto yang Bapak kirimkan ke ketua kelas, ya. Nanti silakan tanya ke ketua kelas untuk menilai akhir pembelajaran. Lalu yang punya selesai. Baik, anak-anak Bapak, nampaknya berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah diikuti dengan baik dan kita perlu yang namanya refleksi. Ya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Baik ya, kira-kira menyenangkan? Apa kira-kira menyenangkan? Apa materi yang kira-kira dipahami dan apa yang belum dipahami? Yang kira-kira belum saja apa? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua, insya Allah. Terakhir pembelajaran hari ini, baik ya. Apa kira-kira menyenangkan? Apa kira-kira menyenangkan? Apa materi yang kira-kira dipahami dan apa yang belum dipahami? Yang kira-kira belum saja lah apa? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua, insya Allah. Terakhir, apakah metode atau model pembelajaran yang Bapak terapkan sudah menarik minat anak-anak untuk belajar? Apakah metode yang Bapak terapkan sudah tepat? Sudah. Barangkali ada yang kurang tepat, maka ini menjadi pembelajaran kita agar kehidupan Bapak ataupun anak-anak Bapak bisa berkreasikan kembali. Ya, baik. Selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari pertama tentang cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, kemudian keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab lain, dan terakhir iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak Bapak semuanya. Terakhir, Bapak ingin memotivasi kita semua bahwa keberhasilan kita tidak mudah kita dapatkan dengan hanya membalikan telapak tangan atau dengan hanya menolehkan ke depan lalu kita ke belakang. Tidak, ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah pilihan mereka yang luar biasa
rumah ya.